Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Anggita Subarkah, mahasiswa PPG Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu tahun 2021 angkatan 3 kelas 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja pada materi teks prosedur kelas 7 di SMP Negeri 2 Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Kita duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pelajaran saya akan presensi terlebih dahulu ya, kehadiran kelas 7D Mas Ahmad Gibran Pramono, Alfa Reisa Salsabila, Galih Ragil, Indar Muslimah. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap? Oke, sebelum belajar maka kita coba pakaikan jargon untuk semangat. Kita coba ya. Oke, sebelum pelajaran biar lebih semangat. Tepuk semangat. Belajar bahasa Indonesia? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, oke. Kembali lagi pelajaran bahasa Indonesia ya, bertemu dengan Pak Bayu. Tadi sudah saya presensi, sudah hadir semuanya. Terima kasih, sehat selalu ya. Kita sudah masuk ke pembelajaran tatap muka terbatas. Semoga dengan adanya pembelajaran kita bisa bertemu, kita bisa belajar lebih menyenangkan, ya kan? Ya biasanya kalau daring kan sudah mulai agak bosan ya, maka sekarang kita bisa bertemu. Oke, belajar bahasa Indonesia, materi pada minggu ini tentang apa? Teks prosedur. Oke, minggu lalu sudah kita belajar ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar teks prosedur tentang apa saja? Tentang struktur. Struktur itu apa sih? Bagian-bagian. Oke, apa saja bagian-bagian teks prosedur itu? Judul. Terus? Ayo, setelah tujuan ada judul, terus tujuan, terus alat dan bahan, terus langkah-langkah, terus penutup. Coba ulangi lagi Mas Gibran. Ulangi. Judul, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup. Oke, kira-kira sudah paham ya? Maka kalau sudah paham, saya akan tampilkan sebuah PowerPoint. Nanti kita target belajar hari ini apa sih? Silakan dilihat dulu. Belajar kita pada hari ini ya. Masih sama melanjutkan KD-nya, yaitu tentang menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat makanan dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi. Oke, karena tadi kita sudah belajar tentang struktur dan unsur kebahasaannya pada minggu lalu, maka target kita hari ini adalah, kalian bisa merancang
data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk rancangan teks prosedur, berarti merancang dulu. Karena target hari ini kita membuat teks prosedur, maka sebelum membuat harus ada rancangan. Setelah itu baru diproduksi. Ya, setelah kalian buat rancangan, baru nanti kita produksikan. Nah, produksinya di mana, Pak? Nanti saya akan berikan link, ya. Kita akan belajar IT, ya. Jadi bagaimana membuat teks prosedur tidak hanya ditulis di kertas, tapi biar kita bisa publikasikan. Maka nanti saya akan ajari pakai Google Slide, ya. Itu kita membuat di sini. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita memproduksi, saya akan tampilkan sebuah masalah terlebih dahulu. Ya. Makanan apa ini? Terong crispy. Viral ya? Ada yang di sini biasa main TikTok? Iya, oke, biasa nonton TikTok. Viral, tren ya? Buat terongnya itu ternyata dibuat kotak-kotak gitu, terus pakai tepung digoreng. Nah, ternyata ini bisa dibuat sebuah teks prosedur. Nah, coba perhatikan dulu tulisannya. Ya. Terong crispy simple. Lagi viral banget di TikTok, jadi penasaran dan akhirnya nyoba. Ternyata enak juga, crispy di luar, lembut, di dalam rasanya ada manis-manisnya, khas terong, hampir mirip sama jamur. Crispy, tapi kalau dibandingin sih rasanya masih enak jamur. Terus ada bahan-bahan, terong ungu, tepung bumbu, satu butir telur, dan minyak goreng. Terus ada langkahnya. Bisa dibaca? Oke. Siapa yang mau berpendapat kira-kira? Ada masalah apa di teks yang saya tampilkan tadi? Oke. Silakan, siapa yang mau menjawab? Pertanyaan pertama, apakah sudah terdapat struktur teks prosedur? Siapa? Masih ada yang kurang. Coba, Mas. Oke, karena tadi bilang masih ada yang kurang, coba kira-kira di sini ada apa saja? Singkat. Strukturnya tadi judulnya ada enggak? Judulnya ada. Apa? Oke, terong crispy. Terus tujuannya ada tidak? Ada tidak? Ada. Bagian sini ya. Terus struktur yang ketiga ada alat dan bahan. Di sini baru sampai bahan. Terus langkah yang belum ada apa? Penutup. Betul ya. Berarti di teks yang sudah kita tampilkan belum ada bagian penutup. Oke, pertanyaan pertama berarti selesai. Lanjut, pertanyaan kedua. Bagaimana penggunaan bahasanya? Siapa yang mau belajar menjelaskan? Ayo. Ya, Mas Gibran. Masih singkat-singkat. Coba lihat kita bareng-bareng ya. Oke. Kalau masih disingkat-singkat, coba Mas, maju sini. Ayo, tunjukkan langsung ke teman-temannya ya. Ya. Sambil menyampaikan ke teman-temannya, mana saja yang salah, sambil tunjuk. Ya, harusnya. Oke, terus apa itu? Kesalahannya apa? Oke, biasanya kalau suka nulis kata ulang dikasih tanda huruf 2. Betul atau salah? Salah, harusnya manis. Strip ya. Oke, ada lagi kesalahannya? Nah, apa itu? Kalau, harusnya kalau ya. Di situ tulisannya KL. Oh, betul, salah. Terus ada lagi? Sudah? Oh iya, apa tulisannya? Harusnya dalam, betul. Kalau di langkah-langkah? Apa itu? Potong 2 harusnya? Potong-potong. Oke, ada lagi? Iya, apa itu? Iris 2 harusnya? Iris-iris. Ya, ternyata
tulisan di sini sudah betul belum bahasanya? Belum ada struktur penutup dan bahasanya masih belum baku, ya kan? Belum baku dan belum betul. Kira-kira paham? Oke, tepuk tangan untuk dulu Mas Gibran, karena sudah berani maju. Ya, kembali. Oke. Nah, maka kalau kalian tadi sudah paham, karena kita sudah memahami apa itu struktur dan bagaimana penggunaan bahasanya, maka hari ini ya kita masuk tahap yang berikutnya. Kalau minggu lalu bahas tentang struktur, minggu ini bahas tentang bagaimana menyusun teks prosedur. Nah, maka langsung saja sebelum ke sini ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Oke. Pentingnya belajar teks prosedur adalah saat ini kan sedang trennya IT ya. Ya kan? Kalian mesti apa-apa kalau mencari pakainya lewat apa? Google. Cari pelajaran Google gitu kan. Sampai cari masak ya. Membuat masakan itu juga carinya di Google. Lah maka dari itu hari ini kita belajar menyusun teks prosedur yang berkaitan dengan IT, nanti kita pakainya Google Slide. Saya akan bagi kelompok dulu ya. Biar cepat ya. Silakan, berarti ada 4 kelompok. Kelompok 1 sini ya. Oke, kelompok 2, ya kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan setelah ini berpindah tempat. Ya, jadi kalau yang 3 berarti tinggal yang depan, yang tengah, pojok sana, terus yang depan sama belakang ada pada depan. Ya, kalau yang ini juga, nanti ada yang ke belakang, Mas, maju ke sini, 1. Siap ya? Oke, silakan bekerja, pindah dulu. Ya, kalau sudah berkelompok, saya akan bagikan lembar aktivitasnya. Ya. Baik, sebelum mengerjakan silakan perhatikan instruksi saya. Target kita hari ini adalah semua fokus di lembar aktivitas ini. Ya. Di lembar aktivitas sudah terlihat ada kelompok, anggota, kelas, silakan kalian nanti isi. Berikutnya, target kita hari ini adalah merancang. Sebelum, oh iya, kemarin saya sudah suruh membawa HP ya? Sudah bawa? Coba tunjukkan HP-nya. Ya. Oke, sudah ya. Dan saya sudah suruh untuk install Google Slide. Sudah install semua? Sudah. Nah, nanti kaitannya adalah setelah nanti kalian kelompokkan akan melihat video YouTube dulu. Saya sudah bagikan linknya di grup kelas. Ya, kalian nanti lihat sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 berarti lihat video 1, kelompok 2 video 2 dan seterusnya. Setelah lihat video, kalian baru mengisi. Di sini sesuai dengan struktur. Kira-kira tujuan dari membuat makanan itu apa? Tulis. Alat dan bahannya apa saja dari video dicatat. Ya. Terus yang ketiga, langkah-langkahnya apa saja ditulis di sini. Terus penutupnya apa? Tulis. Kalau sudah jadi rancangannya, baru kalian buka Google Slide-nya. Saya akan kirimkan linknya Google Slide, nanti kalian tinggal mengisi form di situ. Paham? Ada pertanyaan? Tidak, berarti siap untuk bekerja? Oke, ya setelah ini silakan mulai dikerjakan. 1, 2, 3. Oke, coba kelompok 1 sudah dilihat. Di kelompok 1 di situ video apa? Nasi goreng. Coba dilihat nasi gorengnya. Kelompok 2. Apa kelompok 2? Cendol. Oke, es cendol sudah dilihat? Oke, sudah.
Seperti biasa, saya akan tetap menilai aktivitas kalian ya, karena penilaian itu tidak hanya aspek keterampilan, tetapi sikap juga. Jadi saya akan menilai sikap-sikap kalian. Oh iya, ketika membuat teksnya, misal gini, Pak ini kok langkahnya terlalu panjang, boleh saya ubah dengan bahasa sendiri yang lebih ringkas? Boleh tidak kira-kira? Boleh ya, jadi tidak harus sama persis di video itu. Kalian boleh menggunakan bahasa sendiri, tapi tetap dengan bahasa yang baik dan benar. Oke. Ya betul. Ditulis langkah-langkah satu gitu ya. Nanti ya. Kelompok 1 ada masalah tidak? Tidak. Kelompok 2 ada masalah? Tidak. 3? Tidak. 4 nggak ada masalah? Disederhanakan boleh, nggak apa-apa kalimatnya, nggak harus persis, panjangnya nggak bebas ya, disingkat boleh, yang disederhanakan kalimatnya. Oke, ya perhatikan dulu ya. Asik ya? Ya. Berkelompokannya sepertinya sudah lancar ya. Berarti tinggal, nah ini, kalau sudah membuat rancangan atau masih proses membuat, silakan setelah ini ya. Karena sekelompok ada 3 atau 4, maka silakan bagi tugas. Kalau rancangannya sudah jadi, maka yang satu silakan buka aplikasi Google Slide-nya ya. Jadi salah satu ada yang nulis di Google Slide, satu dibuat rancangan. Paham? Oke. Buat kalimatnya kalau di Google Slide yang bagus ya, yang kalimatnya yang baku, gitu, yang tidak singkat-singkatan. Tadi kan kita sudah menemukan bahwa ternyata banyak salah. Nah, jangan sampai kalian salah.
Sudah sampai tahap apa ini? Kerangkanya sudah selesai. Sudah ya? Coba penutupnya kayak apa? Cendol bisa didirikan di siang hari. Cendol mudah dibuat. Ayo kawan-kawan membuat cendol di rumah masing-masing. Ya boleh, ya bagus. Tapi nanti penutupnya nggak usah dibuat 1, 2, 3 ya, tapi paragraf ya. Yang 1, 2, 3 itu untuk langkah-langkah gitu. Ya, lanjutkan. Sudah sampai mana? Tujuan. Oke. Buat sendiri. Ingat penutupnya buat sendiri ya. Ya, biasanya kalau di video itu tidak ada penutup karena itu di sebuah video. Tapi kalau di teks harus membuat penutup. Kenapa ada kesulitan? Tujuannya. Gini, tujuan itu kan biasa buat penjelasan awal. Maka boleh. Ini kamu bikin apa? Nah, es Milo merupakan minuman yang ngetren pada saat ini. Bisa nggak? Iya, banyak anak muda atau remaja membeli es Milo di toko-toko. Nah ya, nah berikut cara membuat es Milo. Bisa nggak itu jadi pembuka tujuan? Iya, ditambahkan lagi bahwa es Milo itu menyegarkan, tambahkan. Rangkai kalimatnya. Ya. Tujuannya sudah buat belum? Belum. Bikinnya apa? Bikin apa ini? Cendol. Berarti kalau buat tujuan itu kan kalimat pembuka. Biar orang menarik. Kamu penjelasan dulu secara umum. Cendol itu apa? Es cendol adalah terus minuman yang menyegarkan. Ya kan? Minuman khas daerah mana cendol itu? Banjarnegara. Bisa misalnya minumannya menyegarkan dan khas dari daerah Banjarnegara. Oke, saya cek ya. Oke, karena sudah ya, apakah semua kelompok sudah mengumpulkan? Saya cek dulu di grup ya. Oke, kelompok 1 di sini kelompoknya Mas Ardian, Gibran, Fahrizal sama Ananda ya. Ya, oke sudah masuk. Kelompok 3 Diva, Alfa sama Gisela. Betul ya? Oke, ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Mudah ya? Mudah ya? Terus tadi lihat videonya ternyata bikin ingin membuat tidak? Iya ya? Ya silahkan nanti di rumah buat ya. Sudah latihan, nanti buat. Oke. Kalau sudah tadi sudah membuat ringkas kerangka sudah ya? Sudah diisi semua? Maka kalau sudah kerangka sudah, tugas juga sudah, maka setelah ini presentasi. Silakan tiap kelompok presentasi. Presentasi itu apa? Menyampaikan. Ya, berarti membaca ulang apa yang sudah kalian buat. Nanti tiap kelompok diwakilkan oleh 1 siswa. Ya.
Siap? Kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo, siapa kelompok 1, 2, 3, 4 yang siap untuk maju dulu siapa? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita tunjuk mulai dari kelompok yang paling bawah, ya. Silakan kelompok 4 maju mewakili presentasi. Halo? Ya, ketika saya bilang halo, maka jawabannya hai. Halo? Hai. Nah, ketika teman kalian presentasi, silakan kalian simak tugas yang ada di grup. Kan sudah lihat semua ya? Dilihat, betul tidak kalimatnya? Gitu. Ya, silakan yang maju siapa? Maju. Menyampaikan, membacakan dari gambarnya. Ayo maju. Yang satu maju ikut, pegang HP-nya, tunjukkan gambarnya. Iya, kelompok ini akan mempresentasikan tentang teks. Pertama salam, terus sebutkan kelompok namanya siapa saja, baru bacakan tujuannya apa, langkahnya apa saja, bahannya apa saja, dan penutupnya apa. Siap? Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok prosedur kelompok 4, anggota Indar Fajri Amran. Prosedur membuat bubur sumsum. Tujuan, bubur sumsum merupakan makanan khas Indonesia. Bubur sumsum memiliki kandungan yang bergizi dan dapat membuat kita kenyang. Alat dan bahan. Bahan bubur 50 gram tepung beras tambah air secukupnya. Untuk melarutkan tepung 450 sampai 500 ml santan sedikit garam. Bahan kuah kinca 150 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, 250 ml air, daun pandan secukupnya. Langkah-langkah: masukkan santan, garam, masak hingga mendidih, masukkan tepung beras dengan air secukupnya. Jika santan sudah mendidih, masukkan tepung beras lalu aduk. Jika dirasa sudah matang, matikan api lalu angkat dan didihkan. Masukkan air buat kuah kinca. Masukkan daun pandan. Masukkan gula merah. Masukkan gula pasir. Masak hingga mendidih dan gula larut. Jika sudah mendidih, matikan api dan saring. Taruh bubur dalam mangkok, siram dengan kuah kinca. Penutup, mudah dan cepat kan? Cara membuat bubur sumsum, ayo buat di rumah. Oke, sudah? Sudah dilihat karya teman kalian? Sudah. Oke, siapa yang mau bertanya? Kira-kira atau menemukan kesalahan tulisannya ada tidak di situ? Coba lihat. Tulisannya kurang huruf atau kurang apa? Boleh berpendapat. Coba cek. Ada yang menemukan? Ayo. Tidak ada. Betul semua? Oke, kalau betul semua silakan ditutup. Demikian presentasi dari kelompok saya. Demikian presentasi Dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ternyata kelompok 4 sudah bisa membuat dan betul ya. Lanjut kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya. Agak ke sini biar gak silau, agak ke situ. Ya. Silakan. Dijawab. Waalaikumsalam. Ya. Kami dari kelompok 2 anggota
keras. Tujuan cendol minuman yang menyegarkan bisa menghilangkan rasa bau dan cendol khas Banjarnegara. Di bawah ini ada langkah-langkahnya. Kalian dan bahan 100 kilogram tepung tapioka kata sandal, 150 gram tepung beras atau tepung whey, 50 gram tepung tapioka atau tepung beras, 700 ml air makan, 2 gram garam, 2 es batu. Langkah-langkah tuangkan air, tuangkan beberapa tetes pasta Anda, aduk, tuangkan tepung tapioka, aduk sampai merata, siapkan plastik, tuangkan adonan, lalu letak cendol menggunakan air dingin, cetak hingga adonan habis. Kalau sudah lama diamkan lalu dipotong-potong. Penutup cendol bisa dihidangkan di siang hari. Cendol mudah dibuat, ayo kawan-kawan membuat cendol di rumah masing-masing. Oke. Praktis dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, baiklah. Tadi presentasi sudah, ya. Sudah 4 kelompok sudah presentasi semua, sudah bagus semua, dan sudah menunjukkan karyanya. Saya bisa lihat di grup, ya. Nanti karya ini akan saya nilai untuk nilai keterampilan. Nah, oke. Terus kalau tadi sudah, berarti kira-kira mudah tidak membuat teks prosedur? Mudah ya, apalagi sekarang zamannya IT, kalian harus bisa mempublikasikan teks prosedur yang kalian buat, apalagi di rumah sudah biasa membuat ya. Siapa yang sudah bisa masak di rumah? Cung. Oke, masak apa? Nasi goreng. Oke, Mas masak apa? Nasi goreng. Ada yang masak selain nasi goreng? Masak sayur, sop. Bisa? Ya, oke. Maka dari itu silakan di rumah kalau sudah bisa masak, latihan buat teks prosedur, diiklankan bisa di Facebook, bisa di yang lainnya ya, atau Instagram, biar pada nonton, biar pada membuat. Nah, setelah itu berarti kalian sudah lancar. Nah, tadi sudah membuat teks prosedurnya pakai aplikasi apa? Google Slide. Mudah ya? Nah, berarti kalau membuat teks prosedur harus memperhatikan apa saja? Kalimat. Oke, harus seperti apa sih kalimatnya? Baik. Terus baku. Terus tidak boleh disingkat. Tadi yang kelompok berapa yang ada mensingkatnya tidak? Tidak ada yang buat singkat-singkatan ya? Oke, berarti sudah betul semua. Berarti untuk kalimat sudah benar. Jadi membuat teks prosedur, perhatikan kalimatnya. Dibuat tidak usah panjang lebar, tetapi singkat, tapi bukan disingkat. Ya, kalimat intinya, terus dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, oke, terus berikutnya, ketika membuat teks prosedur harus memperhatikan struktur. Struktur teks prosedur ada berapa? Apa saja? Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup. Ya, bisa semua ya? Bisa. Oke, berarti untuk materi hari ini sudah membuat karya, sudah mengetahui materinya. Silakan setelah ini kalian catat ya. Untuk materinya diingat-ingat. Dan untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Tinggal nanti setelah selesai pertemuan saya akan menilai karya yang kalian buat untuk nilai keterampilan. Ada pertanyaan? Tidak ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan sudah paham,
Setelah ini kembali ke meja masing-masing, kursi masing-masing, terus siap-siap untuk persiapan pulang. Paham? Oke, silakan berpindah tempat lagi. Sudah kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Sudah lengkap ya? Ya, oke. Kalau sudah lengkap berarti kita sudah pada akhir pertemuan ya, sudah belajar semuanya, sudah paham, tinggal di rumah silakan kembangkan lagi. Ya, yang mau mencoba membuat teks prosedur silakan buat di rumah. Terus dipublikasikan, bisa dilewat Facebook atau Instagram. Oke, itulah untuk pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Dipersilakan. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan dan sampaikan salam ke orang tua ya. Untuk pulangnya tetap jaga jarak ya. Oke, ya, sekian, silakan dipersilakan untuk keluar. Satu persatu.